yang kurang nyaman dengan suara keras agar dapat menutup telinga sejenak untuk mengurangi ketidaknyamanan. Upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 17 Agustus, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri tidak hadir dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik di Istana. Susilo Bambang Yudhoyono sempat menyampaikan permintaan maafnya tidak dapat menghadiri upacara HUT ke-81 Republik di Istana Merdeka. Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan saat ini dirinya masih berada di Amerika Serikat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan selama Agustus. Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 Republik Indonesia kepada masyarakat Indonesia. Sementara itu, Megawati Soekarno Putri memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Sekolah Partai PDIP. Hasto mengatakan Megawati ingin menyoroti pentingnya keadilan sejarah serta pembelajaran terhadap peristiwa masa lalu bangsa, sehingga Megawati tidak bisa hadir dalam upacara peringatan HUT Republik Indonesia bersama dengan Prabowo dan Jokowi. Saya secara pribadi meminta maaf tidak bisa ikut merayakan di tanah air, tidak juga bisa menghadiri pidato kenegaraan Presiden Prabowo, sekaligus juga dalam memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka. Sebagaimana yang saya lakukan tahun-tahun kemarin. Karena saat ini, bulan Agustus ini saya berada di Rochester, Amerika Serikat untuk melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Dan saya akan selesai melakukan pemeriksaan kesehatan di Mayo Clinics pada akhir Agustus ini. Insya Allah bulan September saya sudah kembali ke tanah air. Dan tim dokter kepresidenan yang merawat kesehatan saya menganjurkan di samping pemeriksaan di dalam negeri juga dilaksanakan di Mayo Clinics. Karena saya pernah menjalani operasi pengangkatan prostat pada tahun 2021 yang lalu dan setiap tahun dilakukan pemeriksaan. Saya juga mengikuti pidato kenegaraan Presiden Prabowo. Teman-teman di tanah air menyampaikan kepada saya substansi dari pidato beliau. Saya menilai bahwa berbicara tahun 2027 dan sekaligus menandai berlakunya APBN untuk tahun 2027, saya melihat bahwa arah, blueprint, dan agenda pembangunan yang akan dijalankan pemerintah di tahun depan menurut saya makin baik, makin jelas, dan memberikan harapan baru bagi kita semuanya. Saya tahu bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita masih cukup kuat, baik faktor domestik maupun faktor internasional, tetapi apa yang digagas dan direncanakan oleh pemerintah menurut saya tepat, karena isu-isu itu memang menjadi harapan rakyat Indonesia. Memastikan bahwa ekonomi tetap tumbuh, kemudian pengangguran dan kemiskinan berkurang, pelayanan kesehatan dan pendidikan makin meningkat, infrastruktur dan sebagainya. Menurut saya itu agenda yang sangat penting. Saya tahu sasaran pertumbuhan ekonomi misalkan 6% itu cukup tinggi, ambisius. Meskipun ambisius tidak berarti tidak bisa dicapai. Karena pengalaman saya memimpin dulu dengan 10 tahun rata-rata 6%, memang alhamdulillah kemiskinan turun secara tajam, pengangguran juga begitu, utang negara juga menurun drastis, tetapi GDP termasuk income per kapita meningkat secara tajam. Oleh karena itu 6% andai kata bisa diraih kembali oleh pemerintah Indonesia akan baik.
dampaknya bagi rakyat kita. Nah, dari semuanya itu dengan harapan baru ini saya hanya ingin berpesan ke teman-teman yang mengemban tugas di pemerintahan agar tetap konsisten, jaga betul kesehatan fiskal kita, kemudian implementasinya yang bagus, jangan ada penyimpangan di sana-sini. Setiap saat dilakukan evaluasi kebijakan, karena begitulah manajemen pemerintahan. Dan itulah yang ingin saya sampaikan, great hope, tetapi tantangannya juga tidak ringan. Yang penting do your best, pemimpin dan pemerintahan kita, agar yang disampaikan di hadapan rakyat melalui mimbar di Senayan kemarin bisa diwujudkan dengan baik. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat Hari Kemerdekaan kita, dan kita semua punya tanggung jawab sejarah, tanggung jawab moral untuk memastikan bangsa kita, negara kita makin ke depan makin baik, makin maju, makin adil, dan makin sejahtera. Yang pertama itu bahwa ya Ibu Mega dari amanat beliau kan untuk menggambarkan bagaimana keadilan di dalam sejarah itu juga harus diwujudkan. Suatu bangsa yang diwarnai oleh berbagai manipulasi historis atas masa lalunya, baik yang baik ataupun yang buruk untuk pembelajaran generasi yang akan datang, itu akan kehilangan jati dirinya. Sehingga Ibu Mega menggunakan momentum 17 Agustus untuk menyampaikan berbagai suatu rangkaian sejarah, tapi juga tugas-tugas kita, termasuk tadi pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi, agar kita menjadi bangsa yang berdikari. Syaratnya percaya dulu pada kemampuan kita sendiri, karena kita bisa merdeka bukan karena pemberian Jepang. Kita bisa menghadapi tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua karena semangat yang berkobar-kobar. Itulah yang kemudian dirasakan hilang karena sejarah yang diputar balikkan. Jadi Ibu punya suatu misi khusus untuk mengadakan upacara di kantor DPP PDI Perjuangan. Kemudian yang lain, Ibu juga mengingatkan kita juga belajar dari bangsa-bangsa lain, karena Indonesia itu lahir dari dialektika sejarah dunia. Maka Ibu menyebut kita harus belajar bagaimana dari Tiongkok, dari Jerman. Ya, Jerman itu Bung Karno mengatakan bangsa penemu, Korea Selatan dan sebagainya. Tapi kita juga belajar militansi dari bangsa Iran, dari Korea Utara, dan berbagai bentuk negara yang menunjukkan patriotismenya, rasa percaya diri yang luar biasa, dan ternyata bisa menghadapi berbagai tantangan-tantangan global. Itu misi yang dijalankan oleh Ibu Mega, dan kami yang mengundang Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga acara hari ini disiarkan kepada seluruh pengurus partai di seluruh Indonesia agar proklamasi itu membangkitkan suatu kesadaran kita bahwa Indonesia seharusnya menjadi contoh di dalam perjuangan agar rakyat Indonesia bisa merdeka, bisa berdaulat, bisa bebas berbicara, berserikat, diperlakukan setara. Hukum harusnya berkeadilan. Itulah otokritik yang tadi disampaikan oleh Ibu Mega, agar itu menjadi pembelajaran termasuk bagi seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, kami beritahukan pada saat pesawat melintas akan terdengar suara yang cukup keras. Kami menghimbau kepada hadirin dan tamu undangan yang kurang nyaman dengan suara keras agar dapat menutup telinga sejenak untuk mengurangi ketidaknyamanan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.